tempat ini tempat keluarga, tempat area rest untuk keluarga awalnya. Tidak ada rencana untuk ke tempat wisata, nggak ada. Waktu awal buka, kita udah langsung dihantam sama pandemi. Ini kalau boleh tahu modal awalnya berapa nih, Kang? Ini kita modal awal kurang lebih sampai 500-an ada. 500 juta. Teman-teman, pada kesempatan ini Coach Nanda akan mewawancarai seorang pengusaha muda pemilik tempat wisata Pondokannya A. Beliau adalah Kang Hulman. Hai Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seneng nih saya dikasih kesempatan bisa main ke sini. Iya, kita boleh juga. dong Kang di-sharing-sharing, udah berapa lama sih buka Pondokannya A ini? Ini kita buka udah 2 tahun sekarang, bertepat Januari sekarang udah 2 tahun. Berarti di awal pandemi ya? Betul, tahun 2020. Waktu awal sempat merasakan sebelum pandemi? Belum. Oh belum, pas buka langsung pandemi? Langsung pandemi. Oh gitu. Apa sih alasannya buka tempat wisata ini di pandemi? Awalnya kita nggak tahu ada pandemi ya, jadi kita memang tempat ini tempat keluarga, tempat area rest untuk keluarga awalnya. Tidak ada rencana untuk ke tempat wisata, nggak ada. Namun seiring berjalan waktu, penduduk sekitar ada yang minat untuk masuk ke sini, untuk bayar masuknya. Akhirnya setelah dilihat-lihat banyak juga peminatnya ya. Akhirnya ya kita mulailah beralih dari yang tadinya untuk keluarga, kita mulai komersilin seperti itu. Jadi settingan seperti ini Kang awalnya hanya untuk keluarga sendiri? Keluarga. Awalnya nggak sampai seperti ini. Awalnya belum jalan sebesar belum. Ini? Awal itu kita hanya kecil lah, hanya ada aula dan kolam yang kecil di sana. Kolam yang sekarang jadi kolam busa. Oh gitu. Nah, dan itu hanya ini itu masih aja. Tanah. Ini masih tanah. Kolam, masih kolam, masih kolam. tapi masih gabung. Oh, Dua gitu. kolam ini masih gabung. Jadi masih areanya masih kayak hutan belantara lah dulunya. Nah itu sebelumnya, itu awal ceritanya kayak gitu. Oh jadi hal itu yang memotivasi Kang Hulman buat ya, karena menjadikan ini tempat wisata ya, gitu? karena ada market di situ ternyata. Oh dari awalnya hanya untuk keluarga, oh ternyata ada marketnya. Ya kenapa tidak kita? Ada peminatnya. Ada peminatnya, kenapa tidak kita kembangkan. Nah gitu. ini kan kalau menurut saya dari awal saya datang termasuk jalan yang kecil ya. Betul. Untuk menuju ke sini gitu. Betul. Nah dengan semangat apa gitu loh sampai tempat seluas ini yakin bahwa ini akan jalan menjadi tempat wisata? Awalnya kita nggak ada background wisata sih saya ya sebetulnya. Jadi kita hanya ngelihat dari bisnis yang ada. Karena memang area seperti ini itu banyak di tempat yang lain juga di Sukabumi ini. Oh bukan satu-satunya? Bukan hanya satu-satunya. Jadi yang memang kecil, jalannya pun sangat kecil gitu untuk ditempuh jauh, tapi selama mungkin orang sekarang butuh tempat refreshing, sehingga sejauh apapun pasti dicari gitu. Selama memang tempatnya nyaman. Nah ini media marketingnya apa nih Kang? Lewat apa aja? Saat ini kita hanya digital marketing belum kita fokus, jadi kita hanya fokus dari mulut ke mulut, cukup ada aja gitu. Karena tadi itu waktu awal buka kita udah langsung dihantam sama pandemi. Jadi kita malah kalau kita terlalu gencar di digital marketing, khawatir jadi sorotan juga. Oh gitu. Itu yang kenapa sampai sekarang digital marketingnya belum kita terlalu fokus. Itu acara-acara alhamdulillah kita juga udah pernah jalan. Cuma kita tetap ngandelin mulut ke mulut aja dulu sekarang. Ini kalau boleh tahu luasnya berapa luas sih Kang ini? Ini kita nggak terlalu luas juga sih sebetulnya, hanya sekitar 5.000 meter. 5.000 meter. Iya, oh. Jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini dikelola oleh keluarga apa sama Akang sendiri? Saat ini sama saya dan tim ada. Oh, ada timnya. Iya. Sekilas tempat wisatanya sepertinya untuk family ya? Iya, betul. Nah, ini apa aja sih yang ada di sini? Kita ini ada beberapa wahana. Ini wahana air, bisa dilihat ya kanan kiri ini kolam besar.
Untuk Ini, apa nih kalau besar nih? Untuk pertama ada perahu naga di sana, ada Oh, ya. perahu kayu, dan juga area mancing. Area mancing duduknya di mana? Ya, ini area mancing duduknya bebas, nanti dikasih kursi. Oh gitu. Kasih kursi. Memang ada ikannya ini? Ada. Di sini memang sengaja ikan untuk itu baru kasih makan juga. Nah, ini Ikan kita apa nih, Kang, yang ada di sini, Kang? Ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan yang besar-besar lah di sini tuh ada. Karena memang targetnya kan supaya mancing keluarga seneng lah gitu. Itu kayaknya ada terapi ikan ya, Kang ya? Nah, ya betul. Itu ada terapi ikan. Itu buat ibu-ibunya yang capek udah kerja di rumah. Jadi ibunya bisa terapi, anaknya main busa, berenang, ayahnya bisa mancing. Nah, di sini HTM-nya berapa sih? Harga tanda masuknya? Hanya Biaya 10.000. Iya, kita memang target marketnya menengah ke bawah juga. Oh gitu, Iya. 10.000 sepanjang hari ya? Sepanjang hari, betul. Oh, nggak ada liburnya ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Hanya saja di dalam wahananya bayar lagi nanti. Jadi hanya tiket masuk aja. Yang free-nya itu berenang sama mandi busa. Untuk wahana yang lainnya nanti bayar lagi. Oh, kayak mancing bayar lagi? Mancing bayar lagi, naik perahu bayar lagi, terapi ikan bayar lagi. Oh, Nanti ada juga di belakang kita nanti ada area edukasi sebelah sana. Sana? Nanti kita bisa lihat. oh boleh, 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 Di sana boleh. ada ngalun. Ngalun apa, Kang? Ngalun itu kalau orang Sunda bilang apa? Arum jeram kecil lah. Oh, arung Yang jeram pakai ban kecil. kecil Iya, itu. iya, iya, iya. Nanti di sana juga ada ngubek. Ngubek itu itu apa? nangkep ikan di area wahana buat nangkep ikan. Itu semua umur? Semua umur. Wah, kalau dari atas ini pemandangannya indah juga ya, Kang ya? Ini kalau boleh tahu modal awalnya berapa nih, Kang? Ini kita modal awal kalau ditotalin mungkin ya dari awal pertama beli tanahnya sampai jadi seperti ini kurang lebih sampai 500-an ada. 500 juta. Oh, iya, iya. Dengan Ini modal sendiri apa pinjam ke bank? Ini kita modal keluarga. Oh, modal keluarga. Iya. Jadi tanahnya kebetulan kakak yang beli, Heeh. kita orang tua dan saya di sini yang mulai menatanya gitu. Oh, iya, 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 iya. Nah, untuk menjalani ini ada orang yang digaji, Betul. ada karyawan yang kerja gitu ya, ada maintenance-nya. Gimana tuh, Kang, ngatur uangnya? Pengaturan uang itu mungkin ya umum ya. Jadi kita hanya dari pos pendapatan kita bagi biaya operasionalnya seperti itu kurang lebih. Masih belum balik modal dong ya? Untuk sekarang belum. Karena kondisinya dari awal buka langsung pandemi, kita 4 bulan waktu itu hampir 6 bulan kita langsung disuruh tutup. Karena peraturannya Pemerintahnya. kan, pemerintah harus tutup, kita ikut. Tahun kedua juga sama. Nah, waktu arahan pemerintah untuk ditutup, Kang, Ya. di PHK nggak karyawannya? Alhamdulillah kita nggak sampai PHK juga. Oh, nggak sampai PHK. Iya, karena kita juga di sini karyawan nggak terlalu banyak juga sih. Dan kita Mereka tetap gajian? tetap ada dari kita. Walaupun nilainya mungkin dikurangi. Iya, karena nggak ada kegiatan Nah, betul. kan? Kita fokusnya lebih ke dulu itu ke kulinernya. Oh, ke Ya, kulinernya. jadi jualan makanan di bawah situ ada kantin. Iya. Itu kita jualan makanan di situ. Tempat wisata kan identik dengan harga yang melambung ya untuk Iya, kulinernya. iya, iya. Nah, kita alhamdulillah Kasarnya ngetok lah ya harganya. ya nggak tahu kalau kita enggak. Karena kita sistem kerjasama dengan pedagang pun kita tidak sewa tempat. Oh, jadi apa? Jadi kita lebih ke arah memberdayakan warga. Ya, pendekatan dengan warganya kita Nah, gunakan. keuntungan Akang sendiri kalau nggak disewakan dari mereka penjualan apa? Keamanan, kebersihan, itu keuntungan kita. Dan juga promosi dari mereka lebih bagus juga untuk warga sekitar. Oh, masih gotong Jadi, royong ya, Kang ya. betul. Iya, iya, Sewa iya. tempat berapa sih gitu. Tapi dengan kita free, kita kerjasama, alhamdulillah warga juga care ke kita. Jadi ngejagain ya warga Ngejagain juga, ya. betul. Kang, di Sukabumi ini kan tempat wisata banyak ya. Ya. Apa sih menurut Akang yang membedakan Pondokannya Ah ini dengan tempat wisata yang lain? Di mana gitu sisi menariknya? Sisi menariknya dari kita, pertama mungkin ya udah saya lihat tiket masuk ya. Tiket kita masuk. Harga masuklah ke menengah ke bawah gitu, 10.000 ya cukup murah juga. Belum ditambah kita ada juga harga tiket untuk warga yang sekiranya warga sekitar, kemudian warga yang tidak mampu, itu kita kasih sampai dengan 50% diskon. Kedua juga dari wahana yang kita sajikan. Di sini wahananya kita juga lihat referensi yang lain. Itu yang menarik apa sih yang belum ada? Nah, salah satunya itu ada kita awal itu mandi busa. Oh, mandi busa.
dalam 1 bulan ini menyentuh level di 50 juta per bulan. Kan ini cukup menarik ya di lokasi yang terpencil seperti ini gitu. Nah itu Akang ada nggak sih gimana ngatur budgetnya, pembagian pos-posnya? Ya, untuk kondisi yang sekarang, ya alhamdulillah dengan budget seperti itu kita memang leluasa ya mengaturnya. Tapi ini lagi saya sampaikan bahwa ini baru 2 bulan ini dari akhir tahun kemarin, awal tahun sekarang Januari, dengan kondisi pandemi yang udah dilonggarkan. Nah, cuman ini juga tantangan kita sekarang adanya varian baru yaitu Omicron. Nah ini kita juga nggak tahu nih akan seperti apa lagi aturannya. Kalau sampai ada lagi PPKM lagi level 1, 2, 3, nah itu juga kita nggak tahu akan seperti apa ke depannya. Seperti itu. Iya. Dari sisi keuangan nih Kang, ada nggak kendala yang paling berarti? Terlepas kan ini lagi pandemi ya? Iya, yang pasti kalau keinginan ini banyak request dari konsumen itu ingin segera penataan yang lebih bagus kayak penambahan kolam renang contohnya. Itu mereka udah pengen banget dan kita ya disitulah kita benturannya. Kita mau bikin lagi seperti yang di bawah kan sudah kita bentuk. Iya. Tapi belum kita proses karena apa? Karena kendala modalnya itu. Dananya ya masih terbatas ya Kang ya. Terbatas. Karena kita ngejaga juga khawatir kalau sampai kita ke bank atau minjem kemana. Karena kondisi pandemi kita nggak ada yang tahu. Mau sampai kapan? Mau seperti apa penanganan dari pemerintahan kita nggak tahu juga. Omset rata-rata per bulan ini berapa sih? Per bulan kalau kondisi normal ya alhamdulillah bulan ini bisa dibilang normal sekarang bulan ini? Alhamdulillah normal karena bulan ini kemarin kan dari Desember sih sebetulnya normal itu karena waktu itu ada informasi dicabut PPKM level 3 dari Pak Luhut. Nah, itu yang ngebuat kita siap buat buka lagi. Nah ketika kita buka alhamdulillah normal semua. Itu alhamdulillah bulan ini aja kita udah mau tembus 50 juta? Iya, sampai tanggal 16 kemarin baru 40 sekian. Gimana Akang mengatur budget-budgetnya? Untuk budget keuangan itu kita pos-pos kita itu pertama pembagian untuk operasional tentunya ya. Operasional mulai dari gaji karyawan, perawatan, bahan baku segala macam. Nah, dari situ kita juga poskan untuk pengembalian ke owner, artinya di sini kan kita sudah mulai karena kan ownernya kita walaupun saudara kita anggap tetap bisnis ya, kita bisnis kita poskan juga ke owner, terus juga pos untuk pengembangan juga. Kayak sekarang kan kita mulai membangun lagi ngerapih-rapihin yang kecil-kecil lah gitu. Dari sisi saya ya, saran saya Akang harus menyisihkan budget untuk perbaikan infrastruktur atau pemberdayaan SDM terkait dengan pengelolaan tempat wisata. Karena biar gimana pun juga kan dinamis, bisnis wisata itu dinamis. Seperti yang Akang utarakan udah cukup bagus. Ini di pandemi seperti ini berani memulai usaha nggak takut ya? Kita kalau bicara takut nggak takut, siap nggak siap itu pasti nggak akan mulai-mulai ya. Gitu. Jadi lebih ke kita yakin aja, diawali dengan optimis, yakin pasti jalan, insya Allah. Semua yang penting kita niatnya baik, insya Allah ada jalannya. Tapi selama pandemi ini konsisten gitu, maksudnya tidak mencoba kayaknya sepi nih, udah saya jualan apa gitu. Itu kita pastinya ada kondisi seperti itu, naik turun ketika semangat itu pasti ada. Tapi kembali lagi kita ke niat awalnya untuk mengelola tempat ini, ya alhamdulillah. Teman-teman, demikian tadi bincang-bincang saya. Banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai motivasi dan sebagai keberanian memulai usaha khususnya. Apalagi di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kang, boleh dong di-share motivasi untuk teman-teman yang nonton ini sehingga berani juga memulai usaha gitu loh. Jangan hanya rebahan menunggu pandemi berakhir. Siap. Dari saya untuk teman-teman semuanya penonton setia Coach, kita untuk memulai usaha tidak harus melihat hasilnya dulu ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita memulainya.
Nah, kita memulai itu semua usaha apapun pasti ada tantangannya, pasti ada cobaannya. Tinggal kita bagaimana melalui itu semua, yang insya Allah pasti ada jalannya. Ya, yang penting kita optimis, yakin apa yang kita lakukan itu selama niatnya baik untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, insya Allah itu pasti bisa ada jalannya. Semangat! Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen YouTube Coach Nanda.